Number 12. Dari gambar berikut yang termasuk molekul senyawa. Oke ya, kita tulis dulu molekul. Molekul itu ada molekul unsur. Nah, molekul unsur itu terdiri dari apa? 2 minimal ya, minimal. Berarti boleh 3, ya kan? Nah, minimal 2 unsur sejenis. Nah, kan 2 unsur sejenis. Dan kalau molekul senyawa, nah molekul senyawa ya minimal 2 unsur tapi yang tidak sejenis. Nah, kan gitu. Nah, minimal terdiri dari 2 unsur yang tidak sejenis. Nah, kita lihat ya. Kalau bentuknya gambar sejenis itu ya berarti ukurannya sama, bentuknya sama. Itu sejenis ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang nomor 1 ini kan ada gabungan ya, 2 atom nih, 2 unsur, jelas berbeda jenis, benar nggak? Ada 2 unsur yang bergabung menjadi 1. Nah, berarti namanya apa? Molekul senyawa ya. Oke, jadi nomor 1 betul ya. Ini molekul senyawa nih. Nah, terdiri dari 2 unsur yang tidak sejenis. Nah, kalau yang nomor 2 namanya apa? Iya, ini unsurnya sama kan, sejenis kan? Nah, berarti namanya molekul unsur. Berarti bukan ini yang diminta di soal ya. Nah, ini sejenis semua kan? Ini juga molekul unsur. Jadi molekul unsur itu bisa minimal kan 2, bisa 3, bisa 8 gitu ya. Nah, kalau ini nah jelas nih terdiri dari berbeda jenis. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini juga molekul senyawa. Oke ya. Jadi jawabannya 1 dan 4. Oke, yang B ya, yang B. Oke, gitu aja lah. Langsung nomor 13 tentang asam basa ya. Asam basa, kamu lihat situ ada larutan K, larutan L, larutan M, larutan N. Ini mau menguji nih, larutan KLMN itu termasuk basa, asam atau garam dengan menggunakan kertas lakmus merah ya. Jadi kuncinya apa? Kalau lakmus merah tetap merah, misalkan nih larutan K ini diteteskan ke lakmus merah, warna kertas lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru ya, maka kesimpulannya apa? K ini adalah netral karena dia tidak merubah kertas indikator atau kertas yang ditetesinya ya. Jadi yang K ini adalah netral. Nah, netral alias apa? Jadi yang K itu adalah netral alias bersifat garam ya. Garam dengan derajat keasamannya itu nilainya 7 ya. Kemudian kalau ada larutan yang bisa membuat lakmus merah menjadi biru ya, yang birunya tetap biru, maka kesimpulannya apa? Larutan L itu bersifat apa? Basa ya. Nah, basa itu pH-nya lebih besar dari 7 ya. Nah, sifatnya apa? Sifat basa ya, larutan basa itu rasanya pahit ya, kemudian menghantarkan listrik kan, rasanya pahit, terus jika kena air jadi licin ya kan basah sabun ya, itu sabun licin, terus menghasilkan ion OH- itu kan, bersifat kausatik, terus mengantarkan listrik ya, dan seterusnya. Itu sifat basa, pH-nya lebih besar dari 7, atau kalau di sini ada biru-biru yaitu basa. Nah, sedangkan larutan M ini ya, larutan M itu
lihat, dia lakmus merahnya tetap merah, tapi lakmus birunya menjadi merah. Nah, larutan M ini bisa disimpulkan ini adalah larutan yang bersifat asam. Nah, asam itu pH-nya lebih kecil dari 7. Semakin kecil semakin asam. Ya. Nah, ini kalau terurai dia akan menghasilkan ion H+ ya, bersifat korosif atau membuat karat. Nah, ini bersifat korosif. Kalau basa kaustik ya, atau melapukkan ya kan. Ini juga mengantarkan listrik sama ya. Jadi yang N apa? N basa betul karena biru-biru ini ya. Nah, N itu juga basa. Sekarang yang ditanyakan larutan yang bersifat asam dan netral berturut-turut adalah L dan N. Nah, asam itu kan cuma M ya. Ya berarti M dan K. Nah, K kan netral. Oh, jawabannya yang C. Oke.